Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Dan tentunya di antara nikmat dan karunia yang agung tersebut adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka mempelajari ilmu syar'i. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi kajian kita membahas Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan sebelumnya seperti yang sudah kami sampaikan, bahwasanya kitab ini adalah matan yang panjang, berisikan dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka penjelasan dari kitab ini apabila akan dijabarkan satu persatu ayatnya, satu persatu hadisnya, tentu akan memakan waktu yang sangat panjang. Maka kita akan memberikan keterangan-keterangan yang ringkas yang mengacu kepada materi inti, poin-poin inti dari apa yang diinginkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam Kitab Tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk kepada bab yang pertama, di mana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan Kitab Tauhid. Kita tampilkan beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang. Ini adalah basmalah. Basmalah, di awal dari basmalah ini terdapat huruf ba. Ada banyak penafsiran para ulama tentang makna ba yang terdapat di awal lafaz basmalah. Dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Kafrawi rahimahullah ta'ala, salah satu di antara makna yang nampak dari lafaz basmalah itu adalah huruf ba berfungsi untuk isti'anah. Isti'anah. Apa itu artinya isti'anah? Isti'anah artinya meminta pertolongan. Jadi tatkala seseorang melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala,
makna dengan adalah aku meminta pertolongan. Aku bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hukumnya adalah diperbolehkan. Seseorang bertawassul dengan nama Allah boleh. Bertawassul dengan sifat Allah boleh. Berdoa kepada nama Allah boleh. Berdoa kepada sifat Allah hukumnya adalah tidak boleh. Ya, dengan sifat Allah tidak boleh, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh. Bersumpah dengan nama Allah boleh. Bersumpah dengan sifat Allah boleh. Tapi berdoa kepada sifat Allah tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Baik, jadi bersumpah dengan nama Allah dan sifatnya boleh. Tawassul dengan nama dan sifat Allah boleh. Berdoa, meminta hanya kepada nama Allah. Kenapa hanya kepada nama Allah? Karena nama Allah menunjukkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin sudah kita bahas ya, dalam kaidah-kaidah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dunia ini ada tiga. Ada Khaliq, ada makhluk, ada yang bukan Khaliq, bukan makhluk. Ada yang pencipta, ada yang diciptakan, ada yang bukan pencipta dan tidak diciptakan. Apa itu? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah bukanlah pencipta. Dia adalah sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga bukan makhluk. Sifat-sifat Allah bukan makhluk. Baik, jadi tatkala seseorang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dia sedang bertawassul, meminta kepada Allah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin, dan semoga Allah senantiasa bersolawat. Kemarin kita sebutkan apa yang dimaksud dengan solawat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Apa artinya Pak? Solawat Allah kepada Nabi Muhammad apa? Baik, sana'uhu fil mala'il a'la. Pujian Allah Ta'ala di hadapan para malaikat. Jangan dilupakan ya Pak. Biarlah masa lalu yang kita lupakan ya. Kalau pelajaran jangan. Baik, sedangkan alhamdu, segala puji. Apa yang kemarin disebut dengan pujian? Apa yang dimaksud dengan pujian, Pak? Hah? Apa? Gimana, Pak? Pengagungan Allah. Nah, ini penafsiran jenengan ini. Baik. Yang disebut dengan alhamdu adalah apa itu? Sana'uhu mahabbatan wa ta'ziman. Memuji Allah lantaran rasa cinta dan juga pengagungan. Wa ala alihi, dan semoga salawat itu tercurahkan kepada alihi, kepada alnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Al kemarin kita sebutkan ada berapa makna? Dua. Yang pertama adalah pengikut, yang kedua adalah keluarga. Tatkala seseorang mengatakan wa ala alihi, masuk di dalamnya siapa? Pengikut beliau, dan juga masuk di dalamnya keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam yang muslim. Yang muslim. Wa sahbihi, dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallama, dan semoga Allah memberikan keselamatan. Baik. Ini adalah muqaddimah. Di muqaddimah ini tidak di semua teks kitab tauhid. Jadi kalau nanti kita punya teks kitab tauhid, ada kalanya naskahnya itu ada basmalah dan hamdalahnya, ada kalanya naskahnya itu tidak ada basmalah dan hamdalahnya. Jadi ini perbedaan apa? Perbedaan naskah. Dulu pernah kita sebutkan ya, kenapa sampai terjadi perbedaan naskah? Karena antar satu orang dengan orang yang lain zaman dulu kalau pengen punya buku harus apa? Nyatet ulang.
ya, atau fotokopi, atau kadang-kadang sudah direvisi, akan tetapi naskah yang lama masih beredar luas. Itu adalah sebab terjadinya perbedaan naskah. Baik. Ini adalah muqaddimah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan kitabut tauhid, kitab tauhid, kitab yang berkaitan dengan tauhid. Ini namanya judul, unwan, atau ya judul dari pembahasan kita, yaitu kitab yang berkaitan dengan tauhid. Kemarin kita telah jelaskan bahwa tauhid secara bahasa artinya adalah apa? At-tauhidu lughatan, tauhid secara bahasa diambil dari kata idza wahhatta asy-syai'a, apabila engkau menjadikan sesuatu menjadi satu. Tatkala kita mengatakan lam yadkhul fil fasli illa Muhammadun, tidak masuk ke kelas kecuali Muhammad. Maksudnya kita mentauhidkan Muhammad, menjadikan Muhammad itu satu dalam satu sifat, yaitu masuk ke dalam kelas. Ini namanya tauhid secara bahasa. Adapun tauhid secara istilah adalah ifradullahi ta'ala bima huwa min khasaisillah. Apa itu? Mengesahkan Allah Ta'ala dalam perkara yang menjadi kekhususannya. Ini adalah tauhid. Jadi tauhid artinya adalah mengesahkan sesuatu, menjadikan sesuatu satu. Itu adalah makna dari apa? Tauhid secara bahasa. Adapun secara istilah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang menjadi kekhususannya. Baik, beliau mengatakan kitab tauhid. Wa qaulillahi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan liya'budun, agar mereka semua beribadah kepadaku, beribadah kepadaku. Baik. Kelihatan. Oke, hotspot mana aja Pak? Sudah dikonek. Di keluar. Oke, hotspot mana aja. Sudah. Baik. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku.
Sebelum kita jelaskan makna-makna inti dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang nanti akan disebutkan oleh beliau, kita harus paham terlebih dahulu apa tujuan dari Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan judul ini. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau menjelaskan bahwa tujuan utama dari Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan kitab ini, Kitab Tauhid, yang pertama adalah untuk menjelaskan tentang wajibnya tauhid. Sudah kan. Yang duduk di belakang itu harus yang bisa komputer itu, Pak. Seharusnya langsung colok sini ya, Pak. Ya, langsung colok sini. Kemarin Ana udah beli alatnya. Sudah kita belikan alatnya, begitu dicolok sini tidak bisa. Kurang bagus, Pak. Ya, sabar, seadanya dulu. Yang penting bisa belajar. Kembali Pak. Fokus pembahasan kita adalah judul. Apa tujuan dari Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan judul Kitab Tauhid? Diingat-ingat ya Pak. Tujuan beliau untuk menjelaskan tentang wajibnya tauhid. Jadi ini tujuan beliau membawakan judul bab Kitab Tauhid sebagai judul bab yang pertama, yaitu untuk menjelaskan tentang wajibnya seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin utamanya, poin intinya, kaidah inti di dalam kitab yang pertama ini adalah untuk menjelaskan tentang wajibnya seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjelaskan tentang wajibnya tauhid, Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan dalil. Apa saja dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi terkait tentang wajibnya seseorang dalam mentauhidkan Allah? Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepadaku. Dari sisi mana lafaz ayat ini menunjukkan tentang wajibnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah dari lafaz liya'budun, agar mereka semua beribadah kepadaku. Lafaz liya'budun ditafsirkan oleh para ulama dengan banyak sekali tafsir. Ya, di antaranya misalnya oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, demikian pula Al-Imam Al-Baghawi, dan di antara ulama mu'asir yang menjelaskan secara panjang lebar tentang makna liya'budun adalah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam kitab beliau Adwaul Bayan, tatkala beliau menafsirkan ayat ini. Jadi makna liya'budun sangat banyak sekali. Di antaranya adalah liyuwahhiduni, agar mereka semua mentauhidkanku, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua mentauhidkanku. Jadi lafaz liya'budun mengisyaratkan bahwa tujuan utama dari penciptaan jin dan juga manusia adalah untuk merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
adalah dari uslub hasr, yaitu gaya bahasa pembatasan. Jadi tatkala seseorang mengatakan wama dan tidaklah, illa kecuali, maka ini dalam bahasa Arab namanya uslub hasr, yaitu metode pembatasan. Kalau saya mengatakan tidak ada yang makan roti kecuali Zaidun, ya artisnya nahwu. Ma akalal khubza illa Zaidun. Tidak ada yang makan roti kecuali Zaid. Berarti kita sedang membatasi orang yang memakan roti itu tidak lain kecuali Zaid. Ini namanya apa? Pembatasan. Dan ini konteks dalam tauhid. Ayat-ayat tentang tauhid itu rata-rata gaya bahasanya adalah hasr, yaitu tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Ini namanya pembatasan. Sama seperti apa? La ilaha illa Allah. Tidak, ini kan penafian. Kemudian kecuali, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hasr, pembatasan, ya. Jadi dalil ini, ayat ini menjadi dalil bahwasanya tauhid itu adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Dari sisi mana, Pak? Satu, makna apa? Lafaz liya'budun. Lafaz liya'budun menjelaskan bahwa tujuan utama dari penciptaan jin adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dari metode pembatasan dalam lafaz yang tadi kita sebutkan dengan apa? Al-hasru. Al-hasru, pembatasan. Kalau sekarang belum mudeng, nanti insya Allah berulang-ulang kita akan jelaskan bahasa-bahasa semacam ini supaya kita terbiasa, ya, supaya kita terbiasa. Baik. Yang ketiga, Pak. Ini moga-moga jenengan paham, tapi anak akan coba perhatikan. Lafaz liya'budun, konsumsi yang sudah belajar bahasa Arab, tapi moga-moga jenengan paham, ya, anak bahasakan dengan bahasa yang ringan insyaallah. Lafaz ayatnya wa ma khalaqtu al-jinna wal insa Allahu akbar. Baik. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa kecuali li. Di sini ada huruf apa? Li. Artinya adalah karena. Artinya adalah apa? Karena. Dalam bahasa Arab, karena ini namanya ta'lil. Ta'lil. Ta'lil di dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada ta'lil
lil ghayah. Yang kedua ta'lil lil illah. Ta'lil untuk menunjukkan tujuan dan ta'lil untuk menunjukkan sebab. Ana bikin dua kalimat yang menunjukkan ada karenanya, sebabnya, tapi keduanya memiliki makna yang berbeda. Kalimat yang pertama adalah saya membeli buku karena saya akan membacanya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya membeli obat karena saya sakit. Dua hal ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua hal yang berbeda. Yang pertama, saya membeli buku karena saya akan membacanya. Pasti dibaca atau tidak, Pak? Pasti dibaca atau tidak? Dibaca atau tidak? Jawabannya adalah belum tentu. Bisa jadi habis beli jatuh meninggal. Bisa jadi habis beli bukunya dicuri. Bisa jadi habis beli bukunya kehujanan. Bisa jadi habis beli bukunya jatuh hilang. Jadi ini namanya ada perbuatan terus karenanya itu untuk menunjukkan tujuan, ya, menunjukkan tujuan. Yang kedua, saya membeli obat karena saya sakit. Jadi membeli obatnya itu muncul setelah terjadi sakit. Jadi dua-duanya pasti apa? Terjadi. Kan gitu ya. Saya sudah membeli obat karena saya sakit. Sakitnya sudah ada? Sudah ada. Beli obatnya ada? Ada. Tapi beda dengan yang pertama. Saya membeli buku karena saya akan membacanya. Tatkala Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan karena agar mereka semua beribadah kepadaku. Realnya semuanya beribadah atau tidak? Tidak beribadah. Maka lafaz yang pertama ini mengandung apa? Mengandung hikmah syar'iyah, hikmah dari pensyariatan ibadah, hikmah dari penciptaan, yaitu untuk beribadah. Ternyata tidak semua orang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali karena agar mereka semua beribadah kepadaku. Mirip seperti firman Allah, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali karena agar rasul tersebut ditaati. Kami mengutus rasul sudah terjadi. Ketaatan kepada rasulnya terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Terjadi. Apakah semuanya orang mentaati rasul? Jawabannya tidak. Jadi itu kembali kepada hikmah syar'iyyah. Kembali kepada ayat yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa adalah dalil pertama tentang wajibnya apa? Wajibnya tauhid. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus di dalam setiap ummah. Apa itu umat, Pak? Umat banyak sekali maknanya. Ya, salah satu di antara makna umat adalah sekelompok manusia, generasi. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul.
Apa tujuannya? Ani'budullah wajtanibu at-taghut. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Dari sisi mana ayat ini menunjukkan tentang wajibnya tauhid? Jawabannya adalah lafaz u'budullah. Ini datang dalam bentuk kata kerja perintah, namanya fi'il amr, kata kerja perintah. Lafaz u'budullah, kata kerja perintah ini menunjukkan bahwa seseorang itu wajib beribadah kepada Allah, dan yang dimaksud ibadah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi liya'budun maknanya adalah agar mereka semua mengesahkan diriku, ya, mengesahkan diriku. Wajtanibu at-taghut, dan jauhilah taghut, jauhilah taghut. Taghut ada dua, taghut khas gitu ya. Yang kedua taghut am, taghut khusus dan juga taghut umum. Taghut khusus adalah syaitan. Taghut am adalah kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Semua yang disembah selain Allah, semua yang disembah selain Allah dan ia ridho. Nah, ini namanya apa? Taghut. Kalau disembah tapi tidak ridho, namanya taghut bukan? Kalau disembah tapi tidak ridho, namanya taghut bukan, Pak? Taghut. Jawabannya bukan, kan ini kan ketentuannya disembah dalam kondisi dia ridho. Kalau dia disembah tidak ridho, maka tidak disebut sebagai taghut. Batu disembah ridho atau tidak, Pak? Enggak ridho. Tekon ora percaya gitu ya. Patung-patung, ya, batu, pohon, semua disembah, tapi mereka tidak ridho. Para malaikat disembah atau tidak? Disembah. Malaikat ada yang disembah. Bal ya'budunal jin. Nanti di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para malaikat, para jin. Bertanya kepada para malaikat. Malaikat akan ditanya, apakah kalian yang memerintahkan para manusia untuk beribadah kepada kalian? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat tidak, bal ya'budunal jin. Mereka itu hanya menyembah jin, bukan menyembah kami. Jadi malaikat tidak ridho untuk diibadahi. Nabi Isa disembah atau tidak? Disembah. Ridho atau tidak? Tidak ridho. Maryam disembah atau tidak? Disembah. Ridho atau tidak? Pernah ketemu? Baik. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau disembah tapi tidak ridho namanya bukan taghut. Kalau disembah ridho, ya, itu yang disebut apa? Taghut. Contohnya siapa, Pak? Fir'aun, Namrud, ya, dan raja-raja yang lainnya. Mereka disembah dalam kondisi ridho. Nah, ini adalah dalil yang kedua. Dalil yang kedua ini menunjukkan tentang wajibnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan qadha artinya adalah telah menetapkan. Rabbmu telah menetapkan alla ta'budu, agar kalian jangan beribadah illa iya, kecuali hanya kepada Allah. Coba kita perhatikan, Pak. Di sini ada la. La tadi namanya larangan. Illa pengecualian. Nah, tadi namanya uslub apa ini, Pak? Uslub hasrun. Al-hasru. Apa artinya al-hasru tadi?
pembatasan. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan apa? Tauhid, mengesahkan. Ya, yaitu seseorang tidak beribadah, tidak menunjukkan ibadahnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah menetapkan bahwasanya janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini namanya perintah, ya, hasr dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun juga menjadi dalil bahwa mentauhidkan Allah itu hukumnya adalah wajib. Dalil yang berikutnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dari mana kita tahu? Dari lafaz u'budullah, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kata kerja perintah. Yang tadi kita sebutkan istilahnya fi'il amr, kata kerja perintah. Dan hukum asal kata kerja perintah itu adalah apa? Adalah wajib. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkannya, hukumnya adalah wajib. Apalagi Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi berbuat syiriknya tidak boleh dengan sesuatu apapun, baik itu dengan para malaikat, para nabi, dan yang lain sebagainya. Hukumnya pun juga tidak boleh. Jadi lafaz wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ini menjadi dalil yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Menjadi dalil yang keempat tentang wajibnya apa? Wajibnya seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, qul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian semua, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan membacakan kepada kalian perkara-perkara yang Rabb kalian telah mengharamkan perkara tersebut atas kalian. Berarti perkara yang akan dibacakan oleh Nabi SAW itu adalah perkara-perkara yang diharamkan. Apa itu? Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah engkau berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun itu diharamkan, berarti lawannya, apa lawannya? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, berarti hukumnya adalah wajib. Ini namanya istidlal, teori di dalam mengambil kesimpulan hukum tentang wajibnya mentauhidkan Allah dari ayat yang ke-5. Kemudian ini 5 ayat yang semuanya dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, tujuannya satu, Pak. Apa itu? Menjelaskan tentang wajibnya bertauhid. Menjelaskan tentang wajibnya bertauhid. Kemudian yang berikutnya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hendak menyaksikan wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamahu, yang di atas wasiat tersebut akhir dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya wasiat itu di akhir kehidupan, dan tidak mungkin seseorang berwasiat di akhir kehidupan kecuali wasiat itu adalah wasiat yang paling penting. Mau meninggal dunia, jangan lupa matikan kompor. Mungkin atau tidak, Pak? Tidak ada. Ya, jangan lupa beli beras sudah habis. Tidak ada. Wasiat yang
tatkala seseorang punya kesempatan untuk berwasiat, maka pasti wasiatnya adalah perkara yang paling penting. Falyaqra, barang siapa yang pengen tahu wasiat Nabi SAW tatkala beliau hidup adalah falyaqra qaulahu ta'ala, hendaknya dia membaca firman Allah, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Maksudnya adalah silahkan dia baca surat Al-An'am ayat 151 sampai 152. Baik, perhatikan poinnya. Yang dimaksud dengan wasiat Muhammad di sini adalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena belum pernah dijumpai dari sisi riwayat bahwa Nabi secara spesifik mewasiatkan surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Bisa difahami ya Pak, anak ulangi. Ibnu Mas'ud kan mengatakan, barang siapa yang pengen melihat wasiatnya Muhammad, silahkan baca surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Para ulama kita mengatakan, sejatinya belum pernah ada riwayat yang menjelaskan bahwa di akhir kehidupan, beliau berwasiat dengan surat Al-An'am secara khusus, tidak ada. Jadi yang dimaksud dengan wasiat Muhammad itu wasiat Al-Quran secara umum. Ya, wasiat Al-Quran secara umum. Dan termasuk wasiat Nabi SAW berarti adalah surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Bisa difahami maksudnya ya Pak ya? Baik. Ini adalah makna dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, baik, kita adzan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, kemudian dalil yang berikutnya, dalil yang menunjukkan tentang wajibnya seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah hadis dari Muadz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Dahulu saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Muadz, wahai Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Muadz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Faqultu, maka aku berkata, kata Muadz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad. Maka sesungguhnya hak Allah yang wajib ditunaikan atas para hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, adalah hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak para hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab siapapun orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Faqultu ya Mu'adz, maka aku pun berkata, kata Mu'adz, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashshirun nas, wahai Rasul, tidakkah aku menginformasikan kepada manusia tentang berita gembira ini? Beliau mengatakan, la tubashshirhum fayattakilu, jangan engkau berikan informasi ini kepada mereka sebab dikhawatirkan mereka akan bermudah-mudahan. Akhrajahu fis sahihaini. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis ini di dalam kitab As-Sahihan. Sahihain maksudnya Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nah, jadi hadis dari Muadz ini, ma'asyiral muslimin, menjadi dalil yang berikutnya tentang wajibnya seseorang mentauhidkan Allah. Dari mana kita tahu? Karena mentauhidkan Allah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas hambanya, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Berarti ini adalah salah satu di antara dalil tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti kesimpulannya, ma'asyiral muslimin, di dalam bab yang pertama ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya tauhid itu merupakan perkara yang wajib, dan beliau menjadikan pembahasan tentang wajibnya tauhid sebagai apa, Pak? Sebagai pembahasan pertama, mengisyaratkan bahwa yang wajib bagi seorang hamba di dalam kehidupan ini yang paling pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kesimpulan dari materi kita malam hari ini. Kalau nggak ada kesimpulan nanti bingung ya Pak. Apa kesimpulannya? Yang pertama, tauhid hukumnya wajib. Mentauhidkan Allah hukumnya apa? Wajib. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan hukumnya adalah wajib. Baik. Kapan kewajiban tauhid ini? Seumur manusia. Selama manusia hidup, maka dia wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama dia ada, selama hayat masih dikandung badan, maka wajib untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid adalah awal wajibin wa akhir wajibin. Tauhid adalah kewajiban yang paling utama. Paling pertama dan paling akhir. Karena semua kehidupan seorang hamba itu harus apa? Tauhid. Yang paling pertama adalah tauhid, yang paling akhir pun juga harus tauhid. Nah, ini berbeda ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan sebagian kelompok dalam Islam. Sebagian kelompok di dalam Islam menyatakan bahwa yang wajib bagi seorang hamba pertama kali di dalam kehidupannya adalah an-nazar, yaitu merenung. Ya, merenung terlebih dahulu, merenung tentang alam semesta. Bahkan ada yang mengatakan sebelum merenung itu ada al-qasdu ilan nazar, yaitu seseorang memiliki niat tujuan untuk merenung terlebih dahulu. Ya. Jadi ini tatkala Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan bab tentang wajibnya tauhid di poin yang pertama, di bab pertama, menunjukkan atau sebagai isyarat bahwa tauhid itu adalah kewajiban yang paling pertama dari seorang hamba, bukan merenung terlebih dahulu. Makanya kalau seseorang, mohon maaf ya, kalau seseorang konsisten menggunakan madhab Asy'ariyah, ya Maturidiyah, maka kewajiban pertama dalam kehidupannya itu bukan tauhid dulu, tapi seseorang itu harus merenung terlebih dahulu, ya. Kemudian menggunakan teori-teori akal untuk menetapkan pencipta, dengan semuanya menggunakan teori akal, ya, akliyat, yang mereka katakan akliyat qat'iyat, sesuatu yang qat'i, ya, dari kaidah-kaidah apa? Kaidah-kaidah akal. Ini semuanya tidak benar, semuanya tidak tepat. Bahkan kalau seandainya kita mau mengikuti kaidah-kaidah baku yang diletakkan oleh para ulama Asy'ariyah dalam masalah akidah, maka tidak akan ada orang yang beriman. Karena orang yang beriman dalam madhab Asy'ariyah harus orang yang pintar. Yang nggak pintar tidak bisa apa? Tidak bisa beriman. Sedangkan Islam dimudahkan, orang yang pintar bisa beriman, yang tidak pintar juga bisa beriman. Ya, ini adalah poin yang pertama. Baik, poin yang kedua. Faedah yang kedua adalah terdapat banyak dalil. Terdapat banyak dalil tentang wajibnya tauhid. Tadi disebutkan oleh beliau, ya, ada 5 dalil Al-Quran, ada 5 dalil Al-Quran,
Dan berapa lagi? Satu dalil hadis. Satu dalil hadis. Ya, satu dalil hadis yaitu hadis Muadz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, karena lafaz hadis dari Ibnu Mas'ud itu merupakan penjelasan dari lafaz qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Nah, ini tentang wajibnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kesimpulan ringkasnya, kesimpulan dasarnya di dalam materi yang tadi sudah kita bahas. Baik. Sampai di sini dimuliakan jamaah. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Baik. Dalam hadis Mu'adz, ini menarik ya. Dalam hadis Mu'adz, Nabi SAW mengatakan, Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, tidakkah informasi yang baik ini aku sampaikan kepada manusia? Maksudnya bagaimana? Ini kan informasi luar biasa. Orang kalau dia bertauhid saja, cukup dengan tauhidnya dia akan masuk ke dalam surga. Ya, tauhid, terus perkara yang wajib saja, yang sunnah-sunnah ditinggalkan, kadang-kadang maksiat, yang penting tauhid masuk surga. Enak atau tidak, Pak? Enak ya, Pak ya. Baik. Ini perkara yang mudah. Mu'adz mengatakan, afala ubashirun nas, wahai Nabi SAW, kenapa kok tidak, bolehkah saya sampaikan kepada para sahabat yang lain? Kata Nabi SAW, la tubashiruhum, jangan kamu sampaikan kepada mereka. Kok bisa sampai kita? Ya, kenapa bisa sampai kita? Jawabannya Mu'adz menyampaikan. Mu'adz menyampaikan. Kapan Mu'adz menyampaikan? Di masa-masa akhir kehidupannya Mu'adz bin Jabal. Berarti banyak dari para sahabat yang tidak tahu tentang hadis ini. Paham ya, Pak? Banyak para sahabat yang tidak tahu tentang hadis ini. Makanya di dalam faedah seharusnya disebutkan oleh beliau di sini. Sebentar, seharusnya disebutkan. Kalau nggak salah, Anda baca di sini. Nah ini, perhatikan. Syekh Muhammad At-Tamimi beliau mengatakan, anna hadhil mas'alata la ya'rifuha aktsarus sahabah. Hadisnya Mu'adz itu tidak diketahui oleh banyak para sahabat. Jadi Mu'adz itu beliau apa? Meriwayatkan hadis ini di akhir-akhir masa kehidupannya. Jadi para sahabat yang lain sudah banyak meninggal dunia. Mu'adz kan masih kecil tuh, masih dibonceng sama Nabi di atas keledai. Sebesar-besarnya keledai itu kan kecil ya, Pak. Jadi kalau sama dua orang dibonceng keledai, keledainya bengkok punggungnya kan begitu, masih kecil. Tatkala yang senior sudah meninggal dunia, Mu'adz sudah tua, tersisa sebagian para sahabat. Akhirnya Mu'adz mikir di masa kehidupannya, akhir kehidupannya. Tak sampaikan, tidak, tak sampaikan, tidak, tak sampaikan, tidak. Akhirnya beliau sampaikan ta'atsuman dalam kondisi khawatir itu adalah dosa, ya, adalah beliau sampaikan. Ada dua faedah di sini yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama di sini jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya seseorang itu menahan dari menyampaikan ilmu dalam rangka untuk kemaslahatan. Banyak maslahatnya. Contoh kalau seandainya kita uraikan satu persatu dari ayat tadi, Pak, tentu waktu kita akan sangat lama. Dan kita akan banyak sekali masuk ke dalam kaidah bahasa. Contoh misalnya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau At-Tamhid li Syarh Kitab At-Tauhid. Beliau membawakan, wa la tusyriku, la di sini adalah nahi. Setara dengan nafi. Tusyriku adalah fi'il yang jatuh setelah nahi. Dalam kaidah bahasa Arab dihukumi nakirah, umum. Berarti wala tusyriku bihi syai'a adalah larangan untuk berbuat syirik apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Syai'an nakirah menunjukkan umum. Berarti seseorang tidak boleh berbuat syirik dengan sesuatu apapun.
model perbuatannya umum dengan bentuk apapun, objek syiriknya, objek yang dijadikan peribadatan pun juga umum, tidak boleh semuanya. Ini kan kaidah, artinya boleh bagi anak untuk tidak menyampaikan hal-hal semacam ini untuk kemaslahatan jamaah, kan begitu. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau memerintahkan Mu'adz untuk tidak menyampaikan ilmu karena ada kemaslahatan, pertimbangan kemaslahatan. Apa itu? Maslahatnya agar para sahabat biar semangat untuk beribadah. Kalau orang, ternyata masuk surga itu enak ya, mudah ya, udahlah gitu ya. Itu yang dilanjut dan yang apa? Dihindari oleh Nabi. Makanya beliau mengatakan, la tubasyirhum fayattakilu, jangan kamu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka, sebab dikhawatirkan kalau mereka tahu mereka akan ittikal. Ittikal itu ya bersandar kepada perkara-perkara semacam ini. Jadi yang pertama disampaikan oleh Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Bukankah Nabi sudah melarangnya? Betul, ada larangan dari Nabi SAW dan juga ada perintah untuk tidak, ada larangan untuk ada perintah untuk menyembunyikan hadis ini dan ada larangan dari menyembunyikan ilmu. Mu'adz ibnu Jabal lebih memilih untuk tidak menyembunyikan ilmu dengan memperbanyak istighfar. Ya, tatkala beliau ingin menyampaikan hadis ini, beliau senantiasa merasa khawatir, merasa berdosa. Nah, kenapa kok disampaikan? Karena di sini la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kalian berikan kabar gembira kepada mereka, khawatir akan ada ittikal, yaitu seseorang bersandar. Ada larangan dan ada sebab kenapa larangan itu ada. Anak kasih gambaran seperti ini, Pak. Jangan gimana ya? Jangan buka jendela biar debu yang masih berterbangan supaya tidak masuk. Jangan buka jendela supaya debu tidak masuk. Misalnya seperti itu ya, Pak. Kalau seandainya debunya sudah tidak ada, anginnya tidak berhembus, bolehkah kita membuka pintunya? Jawabannya boleh. Jadi ada larangan, yang larangan itu terikat dengan salah satu sebab. Kalau sebabnya itu sudah tidak ada, maka boleh kita mengerjakan hal tersebut. Contoh itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu ziarah kubur itu saya larang. Kenapa larangan itu ada? Karena khawatir kalau dibuka ibadah ziarah kubur, semuanya akan ziarah kubur tanpa mengetahui koridor syar'i. Dulu dilarang oleh Nabi SAW, kemudian diperbolehkan. Kemudian apa? Kemudian diperbolehkan. Jadi, lafadz la tubasyirhum fayattakilu, ini ada sebab kenapa larangan itu muncul. Kalau larangan itu sebabnya sudah hilang, maka kembali diperbolehkan. Ini apa yang difikirkan oleh Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Tapi yang jelas para ulama kita mengambil hadis ini dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim sesuai dengan sanadnya. Artinya memang disampaikan oleh Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala. Ada lagi? Cukup, Pak? Kita cukupkan sampai di sini. Untuk kitabnya sudah Hana kirimkan ke grup ya, Pak. Nanti yang pengen untuk memesan silahkan untuk segera mencatat supaya kita bisa segera pesankan. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Jangan lupa murojaah, kalau bisa dihafalkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang sudah kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon jenengan pertimbangkan lagi yang pesan kitab Tauhid bahasa Arab ya, Pak. Sepertinya anak nerjemahkannya agak ngebut ya, karena materinya agak banyak. Kecuali kalau jenengan mau persiapan sendiri di rumah dengan mencari terjemahan arti dan juga terjemahan artinya.